Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini pada teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama ya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas berkaitan dengan mekanisme hukum acara peradilan agama, yaitu untuk pokok bahasan hari ini yaitu mediasi. Bagaimana kemudian urgensi mediasi di pengadilan agama dan bagaimana mekanisme mediasi di pengadilan agama. Mediasi di peradilan agama itu merupakan satu keniscayaan di mana satu sengketa perdata yang dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara perdata, di mana perdata itu adalah bagian dari hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau orang lain dengan kelompok atau badan hukum dan badan hukum dan badan hukum atau sejenisnya. Hal tersebut kemudian mempengaruhi pada aspek penyelesaiannya, di mana aspek penyelesaiannya tidak hanya bersifat adjudikatif, tetapi penyelesaiannya ini juga bersifat musyawarah atau kemudian capaiannya adalah win-win solution. Mengapa demikian? Karena memang penyelesaian perdata itu akan kemudian menjadi baik untuk kedua belah pihak manakala penyelesaian itu diselesaikan dengan basis musyawarah. Nah, di sini mediasi. Perbedaan mediasi dan musyawarah adalah bagaimana proses negosiasi tersebut dipandu oleh seorang mediator yang memang telah bersertifikat dan terdaftar di pengadilan agama setempat. Kenapa kemudian mediator itu harus bersertifikat? Karena hari ini tidak lagi pada tataran penyelesaian itu di pengadilan agama berkaitan dengan nikah atau berkaitan dengan cerai, apakah kemudian dengan waris atau hibah, wasiat, sedekah atau infak. Tapi kemudian setelah kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada perubahan di mana masuknya prinsip penyelesaian ekonomi syariah dan kemudian dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 itu menjadi satu kebutuhan mediasi itu dilakukan. Kebutuhan apa? Khususnya di sini ada tambahan kekhususan yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut itu tidak akan berjalan dengan efektif manakala diselesaikan melalui proses peradilan saja. Berbeda dengan penyelesaian melalui mediasi, di mana antara pihak bank syariah atau kemudian lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah atau dengan anggotanya itu tidak ada yang mengalami rasa kerugian atau mengalami rasa kekalahan di dalam penyelesaian sengketa. Sehingga harapannya tetap mereka akan menjadi mitra dan akan berkelanjutan dalam perikatan perdata, dan waktunya sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu adalah 30 hari, walaupun dapat diperpanjang lagi 30 hari. Kemudian mediasi hari ini juga tidak hanya pada hakim mediator, tapi kemudian ada mediator non hakim yang telah mengikuti pelatihan dan lolos oleh lembaga pelatihan yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian itu menjadi bagian bagaimana masyarakat hari ini atau kritik secara umum dilontarkan pada dunia peradilan bahwa peradilan itu satu lama, kemudian yang kedua tidak memberikan jaminan terhadap keadilan yang substantif begitu, tapi kemudian nanti sifatnya win-loss, maka pasti salah satu pihak akan merasa dikalahkan begitu. Kemudian
keunggulan mediasi? Keunggulan mediasi itu hemat biaya, hemat waktu, kemudian tadi prosedurnya cepat. Kenapa? Karena tidak perlu kemudian mediasi itu untuk mendaftarkan mediasi lalu dapat penunjukan mediator dalam 2 minggu atau dalam 1 minggu. Tapi dalam 1 hari pun mediator dapat langsung ditentukan oleh pengadilan, dan kemudian pada dekade pasca 2019 itu mediator non hakim sudah banyak yang standby di pengadilan agama untuk kemudian melayani masyarakat pencari keadilan. Kemudian win-win solution, bahwa sifat putusannya itu akan dirasakan sama-sama menang, sama-sama bermanfaat oleh kedua belah pihak. Kemudian putusannya non yudisial, kemudian prosedur rahasianya ini bahkan melebihi daripada penyelesaian di peradilan perdata khusus begitu. Karena prosedur di dalam mediasi ini penyelesaiannya tersebut hanya yang bersifat kesepakatan tersebut yang nanti muncul di dalam akta vandading atau amar penetapan daripada akta perdamaian itu. Kemudian fleksibel yang lebih besar dalam merancang syarat penyelesaian sengketa, karena syarat tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak dan tidak formalistik begitu ya. Artinya dapat dilakukan di mana saja, kemudian syaratnya apa saja. Tentu membuat persyaratan untuk menjadikan satu perjanjian atau kontrak atau kesepakatan tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syarat dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum, dengan norma kesusilaan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja. Inilah yang kemudian menjadi capaian sehingga selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan hukum acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan juga mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam proses hukum acara peradilan ini melalui Perma Nomor 14 Tahun 2016, di mana mekanisme penyelesaian sengketa ini menjadikan satu kewenangan absolut daripada pengadilan agama. Kemudian berkaitan dengan dasar hukum mediasi. Dasar hukum mediasi ini itu sudah diatur dari HIR pasal 130, itu mewajibkan bahwa hakim itu menganjurkan perdamaian. Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian keseriusan ini nampak setelah kemudian ada Perma Nomor 2 Tahun 2023, kemudian Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan ada Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik. Apa yang kemudian melekat di dalam proses mediasi ini? Setiap hakim, mediator, para pihak, dan kuasa hukum wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Artinya mediasi itu menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak secara langsung, kemudian tidak dapat diwakilkan dengan pengecualian. Dengan pengecualian ketika kemudian sakit, kemudian tugas negara atau berada di luar negeri, maka kemudian itu dapat diwakilkan. Namun telah prinsip-prinsip proses mediasi. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kecuali dikehendaki lain. Dikehendaki lain itu berarti bahwa mediasi ini memang sifatnya tertutup. Namun kemudian ketika para pihak itu menghendaki untuk didampingi atau kemudian ditemani ya oleh kerabat atau kemudian oleh teman, oleh lawyernya, apabila pihak lainnya itu tidak berkeberatan atau justru menghendaki yang sama, maka dibolehkan. Kemudian para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini nanti akan berdampak apabila penggugat ya,
apabila penggugat itu tidak beritikat baik atau kemudian tidak mengikuti proses mediasi ini, nanti perkara bisa digugurkan. Jadi kehadiran para pihak itu menjadi penting, di mana ketika penggugat itu tidak hadir, maka penggugat nanti bisa digugurkan perkaranya karena dianggap tidak beritikat baik, tidak menghadiri mediasi. Tetapi jika tergugat yang tidak hadir, maka tergugat tersebut itu nanti dibebani untuk membayar biaya perkara. Nah, ini tentu di dalam perdamaian atau mediasi itu nanti akan muncul sebuah kesepakatan, baik itu kesepakatan sebagai sebagian atau kemudian kesepakatan seluruhnya. Nah, di sini kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang kemudian ditandatangani oleh mediator, itu dinamakan kesepakatan perdamaian. Dan kemudian ada kesepakatan yang ditetapkan oleh majelis hakim yang itu dinamakan akta perdamaian. Jadi beda kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian, di mana kesepakatan perdamaian itu hanya cukup disepakati bersama, ditandatangani kedua belah pihak dan dibubuhi oleh tanda tangan mediator. Kemudian akta perdamaian itu ditandatangani oleh majelis hakim dan sifatnya eksekutorial, artinya nanti muncul akta vandading. Ini alur mediasi di tingkat banding dan kasasi, di mana ketika kemudian sudah ada putusan tingkat pertama di pengadilan agama begitu, kemudian ada permohonan banding atau kasasi, lalu pada saat sudah diajukan tersebut ada kehendak perdamaian, maka para pihak melalui mediator memberikan informasi secara tertulis atau kehendak damai atau permohonan penunjukan mediator kepada ketua pengadilan agama. Apabila sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan agama di mana tempat pemeriksaan diputus, maka pemberitahuan kehendak perdamaian itu disampaikan, kemudian nanti pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung itu akan melakukan pemberhentian proses perkara tersebut. Jadi menunda pemeriksaan tersebut untuk tidak diteruskan. Kenapa? Karena masih ada proses mediasi. Tapi apabila kemudian penundaan mediasi ini sudah dilakukan tapi tidak berdamai, maka perkara akan dilanjutkan. Tapi apabila berdamai pun sama, nanti majelis hakim akan menetapkan kesepakatan perdamaian itu menjadi akta perdamaian. Nah, kemudian alur mediasi terhadap perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali setelah penandatangan kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian itu untuk perkara perceraian maka pencabutan permohonan, kan? Tapi kalau untuk perkara selain perceraian nanti akan dikuatkan dalam akta perdamaian, kemudian dikirim ke pengadilan tinggi agama dalam hal ini dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian nanti untuk akta perdamaian tersebut juga diteruskan kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim tingkat baik banding maupun kasasi maupun peninjauan kembali menguatkan kesepakatan perdamaian maksimal 30 hari sejak kesepakatan perdamaian itu diterima, sehingga nanti perkara akan lebih singkat, lebih cepat dan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.